Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video ini. Tak lupa pula salawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafa Kutino Pratama dengan NIM 1251290-268. Saya berasal dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam 2G. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan tema atau dengan judul nilai-nilai akhlak Islam dapat menjadi solusi terhadap maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan krisis etika digital di era media sosial. Nah, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Media sosial seperti Facebook, seperti Threads, Facebook, media WhatsApp, Instagram, TikTok itu sekarang bisa memberikan atau menyampaikan informasi dengan sangat cepat. Nah, tentunya ini menjadi manfaat bagi kita. Tetapi di balik manfaat itu juga banyak sekali tantangan ya. Seperti misal akhir-akhir ini kita sering menemukan berita hoaks, berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, bahkan ada perundungan digital atau cyberbullying, sehingga budaya saling menghina dapat memecah belah masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti ini, Islam hadir bukan hanya sebagai agama yang mengatur ibadah, tetapi juga memberikan pedoman moral atau akhlak agar manusia mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas kita menjaga lisan dan tulisan dalam bermedia sosial. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Di era digital, menjaga lisan juga berarti menjaga tulisan, komentar, dan unggahan di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, hadis ini mengandung pesan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan tentunya harus membawa sebuah manfaat. Dalam konteks media sosial, komentar yang kita tulis memiliki dampak yang sama dengan ucapan secara langsung. Karena seringkali seseorang merasa bebas menghina orang lain hanya karena berada di balik layar. Padahal setiap kata yang kita tulis di media sosial itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada Islam melarang menghina dan menebarkan kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk ejekan, penghinaan maupun perundungan. Fenomena ini sering kita lihat sekarang dalam komentar kasar seseorang hanya karena kita berbeda pilihan politik, berbeda agama, suku, atau pendapat. Bahkan tidak sedikit pengguna media sosial yang sengaja membuat konten provokatif demi mendapatkan banyak penonton. Sungguh, perilaku seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat merusak persaudaraan dan menimbulkan permusuhan. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tabayun atau verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Salah satu penyebab utama penyebaran hoaks adalah kebiasaan kita membagikan informasi tanpa memeriksa kembali. Seperti kayak kita misal ada suatu pejabat gitu melakukan korupsi. Nah, kita tuh langsung share gitu. Padahal seharusnya kita tuh harus mengecek kembali gitu apakah benar pejabat tersebut itu melakukan korupsi gitu. Karena perbuatan seperti ini tentunya akan merugikan kita dan akan merugikan tadi pejabat yang telah kita tuduh, namanya akan tercoreng. Allah juga beriman dalam Quran surah Al-Hujurat yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum
karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Nah, ayat ini mengajarkan konsep tabayun, yaitu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nah, jadi di sini mungkin ada solusi akhlak Islam terhadap krisis etika digital. Berdasarkan ajaran Islam terdapat beberapa langkah yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama tadi mungkin tabayun atau memverifikasi sesuatu sebelum kita membagikannya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan ketika berdiskusi, baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat tanpa melakukan penghinaan. Jadi kita jangan menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita. Yang keempat, menghindari penyebaran fitnah, ghibah maupun ajaran kebencian. Yang kelima, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu, motivasi, atau dakwah dan informasi yang bermanfaat. Nah, menurut saya krisis era digital yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh teknologi itu sendiri, namun oleh kita yang memakai. Apakah kita bijak dalam memakai atau tidak? Karena baik buruknya teknologi tersebut itu balik lagi kepada kita yang memakainya. Nah, disinilah pentingnya akhlak Islam. Islam tidak melarang perkembangan teknologi, tetapi mengajarkan agar setiap teknologi digunakan dengan baik. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai akhlak Islam sangat relevan dalam menghadapi tantangan era digital ini, seperti konsep tabayun, menjaga lisan dan tulisan, dan menghormati sesama. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.